Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Robiatul, saya dari kelas kedua. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran dalam mata kuliah kurikulum pembelajaran. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Dalam konsep dasar pembelajaran ada apa aja sih? Yang pertama ada konsep pembelajaran, yang kedua ada aktivitas belajar, yang ketiga ada perilaku belajar, dan yang keempat ada teori pembelajaran. Yang pertama ada konsep pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran, yang pertama ada hakikat belajar. Apa itu hakikat belajar? Menurut Sutjana, hakikat belajar ada proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. Lalu yang kedua ada hakikat pembelajaran. Dalam hakikat pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan siswa yang belajar. Dalam hakikat pembelajaran pula ada yang dinamakan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran diantaranya adalah penyampaian, persiapan, latihan, dan penampilan hasil. Yang pertama ada penyampaian, yang pertama ada persiapan. Apa itu persiapan? Adalah persiapan bagi peserta didik untuk mengambil atau memulai pembelajaran. Terus yang kedua ada penyampaian, adalah tahapan dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar. Lalu yang ketiga ada latihan. Tahap ini adalah siklus pembelajaran yang berpengaruh sebanyak 70%. Lalu yang keempat ada penampilan hasil, adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Dan selanjutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Dalam perubahan paradigma pembelajaran, ada yang dinamakan dengan paradigma lama dan ada pula yang dinamakan dengan paradigma baru. Nah, dalam paradigma baru yaitu adalah konsep pembelajaran, inovasi berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Lalu pada paradigma lama adalah konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru menjadi siswa sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Nah, adapun landasan konsep pembelajaran diantaranya adalah landasan filsafat, teknologi, sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar itu mencakup dengan 3 aspek, yaitu dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam hasil belajar juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ada faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor fisik dan psikis. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal adalah faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Lalu yang terakhir dalam proses pembelajaran adalah motivasi menuju hasil proses pembelajaran, yaitu meliputi 2, ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Lalu selanjutnya adalah perilaku belajar. Dalam perilaku belajar ada 3 bagian, yaitu adalah perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, lalu perubahan efektif dan fungsional. Yang pertama akan saya jelaskan tentang perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Lalu, perubahan positif dan aktif adalah perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Artinya perubahan terjadi sesuai dengan harapan. Lalu yang terakhir, perubahan efektif dan fungsional adalah perubahan tersebut membawa makna dan manfaat bagi peserta didik. Lalu yang ketiga, dalam konsep dasar pembelajaran ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar terdiri dari 8 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan lisan, yang kedua kegiatan-kegiatan menulis, yang ketiga ada kegiatan-kegiatan aktif, yang keempat ada kegiatan-kegiatan emosional, yang kelima ada kegiatan-kegiatan visual, yang keenam ada kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang ketujuh ada kegiatan-kegiatan menggambar, yang kedelapan ada kegiatan-kegiatan menangkap. Lalu dalam aktivitas belajar adanya upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Yang pertama ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, lalu yang kedua ada pelaksanaan
beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sudah dikenal dan pelaksanaan kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum 2004 sebagai bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Adapun beberapa teorinya, yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku yang merupakan hasil stimulus. Yang kedua adalah teori humanisme, yaitu teori yang menginginkan hasil berupa bentuknya tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, adalah dalam teori ini siswa diajak untuk mengalami pengetahuan secara bebas sekaligus bisa memaknai sesuai pengalaman. Yang keempat ada teori humanisme, merupakan perkembangan dari teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang bahwa proses belajar selesai jika siswa sudah